deserved is freely given. All my regrets and my failures, all of my wrongs have been left at the cross. Now all that remains is the Father's love. Oh Lord, you take me as I am. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada kita semuanya. Selamat datang lagi dan bergabung di ibadah online Gereja Metodis Mu'en. Bersyukur karena pada hari ini ibadah akan dilayani oleh Pendeta Dewi. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tenangkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi ini. Buat kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur sampai pada saat ini Tuhan masih menyertai dan memberkati kami. Terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur juga buat keluarga yang masih ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami rindu untuk fokus kami hanya kepadamu. Ibadah ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh juga memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita memuji Dia, kita meninggikan namanya. Yes. Tak kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Yes. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu, Yes. hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Semua. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Yes. Musik memuji Tuhan.
pam param pam pam param. Pria terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Yes, yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami datang ke tempat-Mu yang kudus Tuhan, menyembah Engkau Allah kami yang kudus. Terimalah pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan.
Tuhan. Kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari mempersiapkan diri di hadapan Tuhan dengan pujian yang mengingatkan kita bahwa kita harus selalu datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat sama-sama kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini walaupun dari tempat yang jauh dan melalui rekaman video, saya boleh berbagi renungan firman Tuhan dengan saudara-saudara. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, walaupun situasi sekarang ini dan kondisi kita sangat sulit dan terbatas. Saudara, saya akan berbagi firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat pertama. Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Anugerah kasih dan kemurahan-Mu menyertai memelihara kami di dalam hidup ini. Sekalipun segala sesuatu berubah, namun Engkau Tuhan tidak pernah berubah. Kami berterima kasih kepadamu untuk hari ini. Kami boleh kembali datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Kami bersyukur kepadamu, kami punya kesempatan untuk merenungkan lagi firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati agar firman Allah ini boleh menjadi pelita dan terang di dalam jalan kehidupan kami. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkaulah yang berbicara melalui dia, dan setiap jemaat-Mu boleh mendapatkan berkat. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan satu tema bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Ada satu orang filsuf bernama Heraklitos. Dia berasal dari Efesus di Asia Kecil yang sekarang disebut sebagai Persia atau Iran. Dia hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Dan pemikiran-pemikiran Heraklitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Dia terkenal dengan ucapannya Pantarei Kai Uden Mene, yang artinya bahwa semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal tetap atau abadi. Tidak ada satupun yang tinggal tetap atau abadi. Segala sesuatu mengalir dan terus berubah. Menurut Heraklitos, menurut filsuf ini, tidak ada satu hal di alam semesta yang bersifat tetap. Tidak ada sesuatu yang betul-betul kekal atau abadi. Nah, saudara-saudara, hal ini kita akui di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita terus mengalami perubahan demi perubahan di dalam hidup. Mulai dari dalam kandungan, kemudian kita lahir ke dalam dunia, kita tumbuh menjadi dewasa, dan kemudian menghadapi masa tua serta kematian. Perubahan ini dibarengi dengan perubahan-perubahan secara fisik. Misalnya rambut mulai memutih seperti saya. Dan juga kulit yang mulai keriput. Dan kondisi fisik yang semakin hari semakin melemah. Nah, proses ini adalah hal yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa terlewati dari proses ini. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara dengan peradaban sebuah bangsa. Selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
Indonesia kita misalnya diawali dengan prasejarah, kemudian Hindu-Buddha, kerajaan Islam, masa-masa penjajahan, kemudian kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, dan saat ini. Dan setiap fase selalu mempunyai psikologi sosialnya masing-masing. Nah, saudara-saudara yang terkasih, demikian juga dengan peradaban bangsa-bangsa di dalam dunia. Kita melihat jatuhnya peradaban Tiongkok Kongfucu sejak Perang Candu dan bangkitnya peradaban Tiongkok baru ketika ajaran Kongfucu digantikan dengan komunisme. Runtuhnya peradaban Mesir Fir'aun dan peradaban Yunani Romawi digantikan oleh peradaban baru yang diilhami oleh ajaran Kristen dan Islam. Begitu juga dengan runtuhnya komunisme di Uni Soviet. Perubahan juga terjadi di dalam perpolitikan Indonesia. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, di mana kebebasan rakyat dikekang, kemudian kita masuk di dalam politik reformasi yang memberikan ruang terbuka, dan sekarang kita masuk dalam politik mediokrasi di mana media menjadi sopirnya. Perubahan juga terjadi pada gerak ekonomi kita. Yang kaya bisa menjadi miskin, dan yang miskin bisa menjadi kaya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, perubahan pada hakikatnya merupakan esensi dari kehidupan itu sendiri. Tidak ada satu elemen kehidupan yang tidak mengalami perubahan. Perubahan adalah hidup itu sendiri. Hidup tanpa perubahan adalah sebuah kemustahilan. Heraklitus mengatakan tidak ada yang abadi di dalam dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka kita tidak perlu merasa heran kalau sampai hari ini kita juga terus-menerus menghadapi perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Heraklitus menggambarkan perubahan dengan dua cara. Pertama, dia mengatakan seluruh kenyataan merupakan arus sungai yang mengalir. Seluruh kenyataan merupakan arus sungai yang mengalir. Heraklitus berkata, kita tidak akan turun ke aliran sungai yang sama. Sebab air sungai yang mengalir saat ini tentu berbeda dengan air sungai yang mengalir beberapa menit kemudian. Inilah satu gambaran perubahan yang dikatakan oleh Heraklitus, bahwa kenyataan merupakan arus sungai yang mengalir. Yang kedua, Heraklitus mengatakan seluruh kenyataan adalah api. Seluruh kenyataan adalah api. Mengapa Heraklitus mengatakan seluruh kenyataan adalah api? Bapak Ibu saudara-saudara, nyala api senantiasa memakan bahan bakar yang baru. Dan bahan bakar itu senantiasa berubah menjadi abu dan asap. Tetapi api itu tetap api yang sama. Karenanya menurut Heraklitus, api sangat cocok untuk melambangkan kesatuan di dalam perubahan.
Dia berkata, ada satu pertukaran. Semua benda ditukar dengan api, dan api ditukar dengan semua benda. Seperti barang ditukar dengan emas, dan emas dengan barang. Nah, seperti itulah Heraklitos menggambarkan perubahan-perubahan di dalam alam semesta ini. Nah, hebatnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam sejarah kehidupan manusia, kita menemukan bahwa tidak ada perubahan yang tidak bisa diatasi atau dihadapi oleh manusia. Manusia selalu mempunyai cara untuk bertahan hidup. Akalnya selalu mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Sekalipun jalan keluar itu rasanya sangat sederhana, tapi yang penting dia berhasil survive di dalam kehidupan ini. Kita melihat bahwa manusia adalah makhluk yang cerdas, Homo sapiens. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Mari kita lihat buktinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita ingat-ingat korban bencana alam, baik itu di Indonesia maupun yang terjadi di luar negeri. Saudara-saudara, ketika mereka menghadapi bencana alam dan ketika mereka kehilangan segala hal yang mereka miliki, dengan tertatih-tatih, dengan seluruh rasa sakit dan kekurangan di sana-sini, mereka mampu bertahan untuk tetap hidup. Mereka tetap berusaha untuk melanjutkan kehidupan mereka. Dan nyatanya mereka berhasil tetap survive. Nah, itulah dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang cerdas. Manusia adalah Homo sapiens. Saudara-saudara, seperti ungkapan yang dikatakan oleh Heraklitos tadi, tidak ada yang abadi. Begitulah kehidupan kita ini berjalan. Kalau kita mundur ke belakang, kita akan menjumpai berbagai revolusi terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Dan revolusi apapun itu ibarat sebuah peperangan yang mengubah seluruh sendi kehidupan manusia. Banyak orang mengalami ketidakseimbangan di dalam hidupnya setelah itu. Misalnya saudara-saudara, pada tahun 1800 pada saat revolusi industri terjadi, para penarik perahu di Tiongkok kehilangan pekerjaan mereka karena dioperasikannya kapal uap dan kereta api pada saat itu. Tapi sekeras apapun mereka mengeluh dan memberontak kepada kaisar akibat perubahan itu, hidup mereka terus berjalan dan mereka bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, saudara-saudara, sama halnya dengan pekerja-pekerja yang harus mengalami PHK. Khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Wanita atau pria yang menjadi single parents dan yang lain-lain. Mereka harus tetap meneruskan kehidupan mereka. Dan di titik inilah akal sehat bekerja sama dengan hati nurani memegang peranan penting. Akal sehat dan hati nurani, keduanya akan membimbing kita, akan mengarahkan kita, dan akan menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Perubahan bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Setiap perubahan menciptakan sebuah kesan yang membuat hidup itu terasa lebih hidup. Perubahan itu membuat hidup terasa lebih hidup. Seperti iklan keripik kentang yang mengatakan life is never flat. Hidup itu tidak pernah datar. Hidup itu bergelombang. Hidup itu ada naik turunnya. Dan itu membuat hidup menjadi lebih hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seharusnya begitulah pengaruh kehidupan di dalam kehidupan kita. Meskipun tidak bisa dipungkiri, perubahan sering sekali mengagetkan. Terlebih lagi kalau kita terlebih lagi jika dia mengubah kehidupan kita secara besar-besaran. Seperti misalnya ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta atau kehilangan pekerjaan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, Kai Udan Mene, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Karena itu, saudara-saudara, kita harus mampu untuk membangun kekuatan kita sendiri. Perubahan seharusnya mengajarkan kita untuk meminimalkan ketergantungan kita kepada orang lain. Seseorang mengatakan, ketergantungan baik terhadap hal materi maupun non-materi bisa membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri dan menjadi cenderung cengeng. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia, kita harus bersiap dan kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi perubahan apapun kondisi yang kita alami. Saudara-saudara, seperti tadi saya katakan, manusia pasti mampu menghadapi setiap perubahan. Manusia pasti akan bisa mengatasi pahit getirnya kehidupan dengan akal budi dan hati nurani yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi mempunyai kemampuan yang luar biasa di dalam mengatasi setiap masalah kehidupan. Dan sampai saat ini kita masih berada di dalam situasi yang mencekam karena COVID-19. Virus ini betul-betul menjadi misteri yang menakutkan, tidak kelihatan tetapi nyata adanya. Kehidupan banyak orang porak-poranda karenanya, tidak terkecuali kehidupan anak-anak Tuhan. Lalu saudara-saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi semua ini? Pada pagi hari ini, saya ingin membagikan beberapa hal kepada Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berada di dalam situasi yang sedang berubah sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara-saudara, apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, gantilah ketakutanmu dengan iman. Gantilah ketakutanmu dengan iman. Salah satu dongeng karya Grimm mengisahkan tentang seorang pemuda yang agak bodoh, dan pemuda ini tidak tahu apa artinya gemetar ketakutan. Saudara, orang-orang berusaha untuk membuat dia takut dengan cara menempatkannya di tempat-tempat yang menyeramkan
atau tempat-tempat yang gelap dan menakutkan. Tetapi semua usaha itu sia-sia. Pria ini tetap tidak pernah merasa takut atau gemetar ketakutan. Sampai pada satu hari, dia menjadi gemetar, tetapi bukan karena rasa takut. Apa yang terjadi? Pada satu kali, ketika dia sedang tidur, ada orang yang menuangkan seember air dingin ke atas tubuhnya, beserta dengan ikan yang menggelepar-gelepar. Pemuda ini terbangun dan dia menjadi gemetar, bukan karena takut, tapi karena air dingin dan ikan yang menggelepar-gelepar itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita tidak pernah merasa takut, itu artinya ada yang tidak beres di dalam diri kita. Takut adalah reaksi yang wajar di dalam kehidupan manusia terhadap segala kesulitan dan bahaya yang dia hadapi. Dan Allah tidak mengutuk perasaan itu. Saudara-saudara, tapi Allah juga tidak mau kita, anak-anaknya, dilumpuhkan oleh perasaan takut itu. Tuhan Yesus berkali-kali berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Dan setiap kali dia mengatakannya, Tuhan selalu menggunakan bentuk kata kerja yang mengandung arti keberlanjutan. Terus menerus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berkata kepada mereka, jangan terus menerus merasa takut. Nah, saudara-saudara, keberanian tidak berarti tidak adanya rasa takut, melainkan penguasaan atas rasa takut. Karena itu, saudara-saudara, mari kita melawan ketakutan kita dan menghadapinya dengan iman kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, saya membaca kisah masa kecil seorang hamba Tuhan di Amerika. Pada waktu itu dia masih berumur 13 tahun. Kejadian itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Dia baru pulang dari gereja dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, orang tuanya menyampaikan bahwa Jepang baru saja membom Pearl Harbor. Nah, ini akan memicu Amerika Serikat terlibat dalam perang dunia yang sudah bergejolak di Eropa selama 2 tahun pada waktu itu. Saudara-saudara, akibat hal ini ada banyak hal yang menimbulkan ketidakpastian. Dia menulis, tampaknya bahwa kehidupan akan segera berakhir. Kita melihat bayang-bayang ketidakpastian di masa yang akan datang. Orang-orang muda banyak sekali yang dibawa ke dalam dinas militer. Tetapi sama seperti sekarang, di tengah-tengah semua konflik, di tengah-tengah semua perjuangan, di tengah-tengah segala pengaruh jahat di dunia ini, masih tetap ada satu kebaikan. Dan satu hal yang paling penting, bahwa dunia ini tetap berada di bawah kendali Allah yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sewaktu kita memikirkan masa depan,
Kita hendaknya dipenuhi dengan iman dan harapan. Kita senantiasa harus mengingat bahwa Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta. Dia adalah arsitek dari keselamatan kita. Dia adalah kepala gereja. Dia adalah yang memegang kendali atas alam semesta dan seluruh kehidupan kita. Dan dia tidak pernah gagal di dalam rencana-rencana dan rancangannya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di saat kita menghadapi perubahan sekarang ini, ketika segala sesuatu menjadi tidak pasti, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, gantilah ketakutanmu dengan iman. Berjalanlah dengan iman dan bekerjalah dengan penuh keyakinan. Dan hadapilah masa depan dengan optimis bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam masa-masa seperti ini? Ingatlah, engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Saudara-saudara, di dalam 1 Tawarik 28 ayat 20 firman Tuhan berkata, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Saudara, ada satu orang yang mengikuti olahraga arung jeram. Dia menceritakan pengalamannya waktu mengikuti arung jeram pertama kali. Saudara, dia bilang begini, mulanya saya menikmati pengalaman pertama saya berarung jeram. Sampai kemudian saya mendengar suara gemuruh jeram di depan saya. Tiba-tiba seluruh diri saya, pikiran saya, hati saya, emosi saya dipenuhi oleh perasaan tidak pasti, perasaan takut yang sangat, dan sekaligus merasa tidak aman. Mengarungi jeram sungguh menjadi pengalaman yang sangat mendebarkan. Lalu tiba-tiba dia bilang, semuanya kembali tenang. Pemandu yang duduk di bagian belakang rakit berhasil memandu kami dengan baik melalui jeram itu sampai selamat. Dia katakan, saya selamat setidaknya sampai bertemu jeram berikutnya. Saudara-saudara, transisi-transisi, perubahan-perubahan di dalam hidup kita juga serupa dengan jeram-jeram sungai itu. Banyak perubahan yang tidak terelakkan saat kita beralih dari satu masa kehidupan ke masa hidup yang lainnya. Misalnya dari masa kuliah memasuki masa bekerja. Dari masa lajang memasuki masa pernikahan. Dari masa berkarir kemudian harus memasuki masa pensiun. Dari pernikahan kepada hidup menduda atau menjanda. Semua itu ditandai dengan kebimbangan-kebimbangan dan kegelisahan. Ada rasa takut, ada rasa cemas, dan ada ketidakpastian. Saudara, Bapak, Ibu jemaat yang terkasih, salah satu perubahan yang paling berarti dan tercatat di dalam perjanjian lama adalah ketika Salomo mengambil alih tahta ayahnya Daud. Saya yakin pada waktu itu hati Salomo berdebar-debar karena masa depannya seakan-akan penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana dia akan memimpin kerajaan yang begitu besar? Apakah dia
bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya Daud. Oh saudara-saudara, saya pikir Salomo waktu itu mengalami satu perubahan yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud ayahnya kepada dia. Daud memberikan satu nasihat kepada Salomo. Daud berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu dan lakukanlah itu, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Saudara, Anda akan mengalami masa-masa transisi di dalam hidup Anda. Namun apabila Anda bersama Allah di dalam rakit kehidupan, maka Anda tidak akan sendirian di dalam menghadapi berbagai perubahan di dalam hidup ini. Pandanglah pribadi yang menjadi pemandu dalam mengarungi jeram kehidupan ini. Dia sudah memimpin banyak orang melewati jaram kehidupan. Dia juga akan memimpin engkau melewati jeram kehidupanmu. Dan percayalah, air tenang sudah menantikan engkau di depan sana. Ini hal kedua yang harus kita lakukan. Ingatlah, engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan di saat-saat kita menghadapi perubahan-perubahan di masa akhir ini? Yang ketiga, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara engkau. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia Tuhan yang memelihara engkau. Pemazmur menulis di dalam pasal 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Paulus menasihati jemaat di Filipi, janganlah khawatir tentang apapun juga. Dan Petrus memerintahkan kepada para pembacanya untuk menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin engkau akan berkata, bagaimana seseorang dapat berhenti merasa khawatir dan diam? Ini sesuatu yang sangat sulit. Biasanya pada waktu kita khawatir, pada waktu kita berada di dalam persoalan, hal yang selalu kita lakukan adalah panik dan terus bergerak untuk mencari jalan keluar. Tetapi firman Tuhan mengatakan diamlah dan tenanglah. Bagaimana kita bisa diam dan tenang? Saudara-saudara yang terkasih, hanya dengan doa dan iman kepada Allah yang Maha Kasih. Hanya dengan doa dan iman kepada Allah yang Maha Kasih. Mereka yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dapat menyingkirkan kekacauan dan kebingungan serta pergumulan, dan mereka akan mengalami damai sejahtera Allah di dalam hidup mereka. Bagaimana kita bisa diam? Saudara-saudara, hanya dengan doa dan iman kepada Allah. Dan harus kita ingat, mereka yang diam di hadapan Tuhan tidak berarti akan lolos dari bahaya dan dilema kehidupan. Tetapi mereka akan dimampukan untuk tenang saat mengalaminya. Nah, walaupun kesulitan tidak akan hilang, tetapi kebingungan, ketakutan terhadap sesuatu yang akan terjadi, dan keputusasaan perlahan-lahan akan lenyap
dari pikiran dan hatimu. Orang-orang ini dengan tenang menghadapi tekanan. Mereka tidak akan tergoyahkan oleh goncangan-goncangan kehidupan. Dan mereka akan memancarkan damai sejahtera kemanapun mereka pergi. Nah saudara-saudara, ketika engkau belajar mempercayai Allah dan menyerahkan seluruh kekhawatiranmu kepadanya, engkau dapat merasa tenang di tengah-tengah berbagai tuntutan kehidupan. Saudara-saudara, saat kita menghadapi perubahan-perubahan karena COVID-19 ini, ketika kita berada di dalam satu kehidupan yang tidak pasti, serba tidak menentu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, gantilah ketakutanmu dengan iman kepada Tuhan. Yang kedua, ingatlah engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dan yang ketiga, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memelihara engkau. Ada sebuah syair yang sangat indah berbunyi seperti ini. Betapa senang aku merenungkan bahwa Tuhan Yesus memperdulikan aku. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan, kasih-Nya kekal sepanjang waktu. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memeliharakan hidupmu dalam kasih-Nya yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih kepadamu. Ketika kami menghadapi masalah-masalah perubahan-perubahan karena COVID-19 ini, kami boleh bersandar kepada Tuhan dan terus berharap kepada Engkau. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang mengendalikan alam semesta, dan Engkau juga yang mengatur kehidupan kami manusia. Bapa yang baik, Allah yang Maha Kuasa, kiranya firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa kepadamu, berkatilah jemaat MUEN dimanapun mereka berada. Berikanlah kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Berkatilah kehidupan mereka ya Tuhan. Berkatilah kesehatan mereka. Berkatilah kekuatan mereka. Berkatilah pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, keluarga mereka. Apapun yang mereka kerjakan sekarang ini, Tuhan tolong berkatilah. Tuhan, Engkau yang peliharakan mereka selalu di dalam anugerah dan kasih-Mu. Dan biarlah mereka tetap berharap, bersandar kepada Tuhan untuk melewati masa-masa perubahan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Engkau peliharakan mereka senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.